Islam itu Masya Allah gitu, ilmunya pun tersanad, tersambung gitu ya. Jadi penafsiran itu ada pakem tafsirnya. Jadi ada yang bisa kita lihat dari perkembangan peradaban manusia dan nilai-nilai itu selalu selaras dengan perkembangan manusia. Ada yang pakemnya walaupun dia berubah masanya tetap seperti itu. Ya, misalnya masalah akidah, ibadah pokok nggak akan berubah. Ya, sampai kiamat pun ya terjadi, ya kiamat kurang sehari misalkan masih bisa sholat. Nah, itu tetap subuh tetap 2 rakaat, nggak akan jadi 3 rakaat. Dan caranya tetap sama, nggak akan pernah berubah dari zaman Nabi ya, sampai kita kembali kepada Allah pun tetap caranya sama. Ya, haji demikian, zakat demikian ketentuannya. Tapi hal-hal yang sifatnya fleksibel terkait dengan masalah muamalah, sosial, interaksi kehidupan, boleh jadi akan ada nilai-nilai yang berkesesuaian dengan hajat kehidupan yang berkembang. Ya, dulu belum ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Hukumnya bagaimana di Islam itu selalu ada pandangannya. Ya, karena sifat hukumnya itu karakteristiknya ada pakemnya gitu, yang itu berisi nilai, yang nilainya itu selalu berkesesuaian dengan setiap masa. Itu kalau yang buat itu bukan Tuhan, bukan Allah yang menciptakan itu, ya. Ya, kemudian bukan Allah yang memfirmankan ya dalam Quran itu, bukan Allah yang menetapkan, Rasulullah membimbing dalam hadisnya itu, mustahil bisa begitu. Ya, ada nggak sih yang setiap ketentuan hukum yang terus bertahan setiap zaman? Ya, Masya Allah gitu. Ya, setiap kebutuhan ada jawaban, setiap pertanyaan ada jawaban. Nggak mungkin ada begitu kecuali dari penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna hadha huwa ni'matu thaniyatu allati 'amatil mukallafin bi asarihim wa ma ahsana ma ra'a Allah subhanahu wa ta'ala hadha at-tartib fa innal intifa' bil ardi was sama' innama yakunu ba'da husulil hayah. ولهذا ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض. Masya Allah. I'lam, ketahuilah, anna hadha huwa ni'mah tsaniyah. Inilah nikmat yang kedua. Ya allati amatil mukallafina, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya yang mendapatkan misi tugas di muka bumi ini. Keseluruhannya tanpa kecuali. Nikmat kedua, nikmat pertamanya nikmat penciptaan yang ayat ke-28 itu. Ya, bukankah menjadi nikmat ketika diberikan kesempatan berkehidupan? Ya kan? Nikmat kan? Ya, berkehidupan di bumi, nikmat bisa sujud kepada Allah. Masya Allah, nggak ada kenikmatan itu terbesar kecuali bisa sujud. Sujud, salat itu nikmat. Karena bisa menjalankan fungsi kita sebagai hamba, gitu kan? Nah, nikmat ketika menggunakan pakaian karena merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, gitu kan? Jadi fungsi pertama itu berkehidupan, nikmat pertama. Nikmat kedua adalah diberikannya fasilitas berkehidupan. Ya, karena itu Al-Imam Fakhr Razi menyebutkan dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir, mengatakan bahwa penciptaan semua yang di bumi untuk kita itu berupa nikmat yang kedua yang Allah berikan secara sempurna bagi semua hambanya yang hidup di muka bumi ini dengan membawa misi. Mukallaf itu hidup bermisi. Ya, bukan hidup bebas. Ingat ya, bukan hidup bebas, hidup bermisi. Kemudian wa ma ahsana ma ra'a Allah Subhanahu wa taala hadza tertib, dan betapa mengagumkannya, indahnya apa yang telah Allah tetapkan dengan menghadirkan susunan ini. Ya, maksudnya susunan pertama nikmat kehidupan dan nikmat penciptaan fasilitas. Fa innal intifa' bil ardi was sama' innama yakunu ba'da husulil hayat. Kenapa? Ya, karena nggak mungkin bisa mendapatkan kenikmatan dengan semua fasilitas di langit dan di bumi ini kecuali setelah mendapatkan kehidupan dulu. Ya, kalau nggak hidup bagaimana bisa menikmati segala fasilitas di bumi ataupun juga segala hal yang kita bisa pandang di langit ya saat ini. Ya, tentunya dengan urutan tadi menunjukkan kesempurnaan Allah mendesain kehidupan ini. Hidup dulu, baru kemudian kita bisa mendapatkan kenikmatan yang kedua, yaitu semua fasilitas di bumi dan di langit. Falihadza dzakarallahu amral hayah awalan tsumma atba'ahu bidzikris sama'i wal ard. Karena itulah kemudian saking pentingnya dua nikmat ini secara berurutan Allah menyebutkan yang pertama nikmat kehidupan dulu, Al-Baqarah ayat 28, dan yang keduanya adalah nikmat mendapatkan fasilitas baik itu di bumi ataupun keindahan di langit. Amma qauluhu, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala khalaqa faqad marra tafsiruhu fi qaulihi wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tafsir khalaqa itu telah kami jelaskan ketika menerangkan surah Al-Baqarah ayat ke-21 dan tadi ringkasannya telah saya uraikan, ya. Wa amma qauluhu lakum, adapun firman Allah Subhanahu wa taala lakum fa huwa yadullu ala anna al-madhkura ba'da qaulihi khalaqa li ajli intifa'ina fid dini wad dunya. Tuh, sama kan? Nah, jadi kita bukan ngarang-ngarang kalau menafsirkan. Ya, jadi sudah, insya Allah sudah dibaca, sudah juga kalau kita insya Allah berusaha meniatkan ikhlas, mengkaji, banyak membaca, insya Allah akan ada kesamaan pakem karena pakemnya sudah ada. Ya. Baik, adapun yang dimaksud kata lakum di sini, ya, menunjukkan bahwa
yang dimaksudkan dari kata lakum ini, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan penciptaan, yaitu supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia fid dini wad dunya, dalam urusan agama, din, wad dunya, dan dunianya. Tadi yang saya katakan, ya. Saya kan tadi terangkan dari aspek dunianya dulu karena mudah untuk dirasakan, dan setelah itu aspek ibadahnya, aspek dinnya. Jadi silahkan aspek dunianya Anda mungkin bisa pilih. Ya, Anda profesi pengen saya dalam dunia misalnya bisnis, saya pengen di hewan, ya, saya pengen di tumbuhan risetnya, saya pengen di mineral dan sebagainya. Boleh, silakan. Ahli pertambangan, di geologinya, fisiologinya misalnya, ahli hewannya, ya, bagian bisnisnya, birokrasi, diplomasi, silahkan. Ya, silahkan elaborasi sedalam-dalamnya, maksimalkan. Silahkan untuk mendapatkan bagian kehidupan. Tapi jangan lupa fungsi yang kedua alamnya, lidin, untuk pengesaan, penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala supaya punya bekal pulang. Ya, dapat makanan, konsumsi, energinya pakai sholat, pakai baca Quran. Nah, value dari bacaan Quran dan sholat tadi jadi pahala nanti. Pahala ini dibawa pulang. Ya, makanannya enggak, selesai. Ya, selesai, masuk ke mulut, keluar dari perut kan, ya, dicerna di perut, kemudian keluar, ya sudah, jadi kotoran saja. Ya, dan keluar lagi ketika meninggal kan dibersihkan. Ya, jadi ketika ke alam kubur yang dibawa apa? Bukan hasil duniawinya, tapi dinnya. Dunianya selesai. Karena itu kan meninggalkan dunia. Aspek pertama hilang, ya, masalah dunia. Yang keduanya din itu yang ikut. Itulah pahala. Itulah hasanahnya. Ya, value-nya yang ikut. Diteruskan teman-teman sekalian. Amma fid dunya, yang paling menarik ini, faliyusliha abdanana. Ini dia. Ini yang paling indah nih. Ya, wa amma fid dunya faliyusliha abdanana. Maka dalam konteks kehidupan dunia, semua yang di bumi itu silahkan Anda dapatkan, kreasikan untuk memperbaiki penampilan, menguatkan tubuh. Ya, walinataqawwa bihi 'ala ta'at, yang keduanya. Jadi silahkan pada bagian yang pertama, ya, untuk perbaiki performance kita. Ya, silahkan misalnya makanan yang menyehatkan, makanya kan halalan thayyiban. Bukan semua yang diinginkan dibeli, dimakan, nggak begitu. Ya, ya, jadi yuslihal abdan, memperbaiki keadaan tubuh kita. Ya. Kemudian yang kedua bisa diartikan juga dengan penampilan. Silahkan beli pakaian yang layak, yang bagus, yang enak dipandang, gitu kan? Ya, tapi dalam saat yang bersamaan juga ini yang paling menarik nih. Walinataqawwa bihi 'ala ta'at. Ya. Dan menggunakan semua itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya. Ini indahnya dalam Islam itu senantiasa menjadikan antara dunia dan hukum value akhiratnya beriringan, bersamaan tuh, nggak terpisah. Ya, karena itu Anda mau makan menyehatkan tubuh, tapi kan menyembelihnya kan diatur. Hewannya juga diatur, makannya diatur. Yang haram jangan nih. Bisa berbahaya gitu kan. Lakukan dengan yang ini. Pakaian nih silakan fashionable, ya, yang bagus, yang indah. Tapi apa? Beriringannya menutup aurat. Ya kan? Jangan dibuka, jangan menggunakan pakaian-pakaian atau mengenakan pakaian-pakaian yang potensial melahirkan kekacauan, ya kan? Melahirkan perselisihan. Ya, melahirkan syahwat, ya kan? Ya, Anda boleh berkata, itu kan karena dia nggak bisa mengatur pandangannya aja. Iya, karena Anda berpakaian tak teratur. Kalau Anda teratur, dia bisa mengatur pandangan. Tapi karena Anda nggak teratur, dibuka semua, ya fitrahnya kan manusia itu keluar. Ada syahwat, ada nafsu. Ya kan? Nah, jadi di konteks ini mesti paham gitu. Jangan, nggak ada kebebasan murni. Semua diikat dengan norma. Nggak semua bisa mengatakan bebas, begitu tidak. Diikat dengan norma. Ya, semua ada norma yang disepakati. Dengan itu kemudian kita berlatih dengan cara yang baik. Ya. Nah, itu gambarannya teman-teman sekalian. Selanjutnya, amma fid dini falil istidlal bihadhil asya wal i'tibar biha, ya. Kemudian yang paling menarik dan aspek agamanya, semua yang dikenakan, yang digunakan secara fungsional dalam kehidupan ini pada akhirnya adalah supaya manusia belajar untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya menggunakan istidlal dan i'tibar. Kalau istidlal itu penggunaan sebagai dalil wujud eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya, ya, tadi saya katakan menatap gunung itu ingat Allah, jangan cuma mendaki. Ya, aku akan mendaki gunung untuk membuktikan pendakian cintaku kepadamu. Itu masih tahap kecil. Ya, pendakian mahabbah kita kepada Allah itu yang paling tinggi. Jadi lihat gunung itu sudah ingat Allah. Keluar, lihat rembulan. Kok bisa ya rembulan itu dihiasi pelangi, ya kan? Kok bisa kita ada keindahan begini? Kita ingat sama Allah. Ya, sehingga membuat kita sujud, lebih dekat, lebih ingat kita akan kembali, kan? Wah, natap begini ada indah, apalagi kalau kembali kepada Allah pasti lebih indah, kan, lebih baik, kan? Lihat anak ingat Allah, lihat pasangan ingat Allah, kan? Lihat lautan ingat Allah dan sebagainya. Nah, itu sampai ke titik itu temukan.
temukan. Nah, nanti caranya i'tibar, belajar. Makanya jadilah pintar yang sejati, cerdas yang sejati. Jadi yang sejati itu semua bagian aspek tubuh kita terpenuhi. Jasmaninya, rohaninya, ya, kemudian juga intelektualnya. Jadi kalau semua itu terpenuhi, maka insya Allah paripurna fungsi kemanusiaan kita. Jadi kalau dia memenuhi hanya hajat fisiknya dengan hajat intelektualnya, nah spiritualnya kosong, gelisah jiwanya, hatinya. Maka limbung juga kehidupannya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan di sini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Kemudian juga di sini yang paling menarik adalah falil istidlal bihadhil asya wal i'tibar biha wa jama' biqaulihi wa jum'a biqaulihi ma fil ardi jami'an jami'al manafi'. Jadi semua yang dimaksudkan istidlal, i'tibar, mengambil ini sebagai wasilah untuk mengenal Allah, mempelajarinya supaya dekat dengan Allah, semuanya ini dikumpulkan dalam satu ayat, satu kalimat, jami'an, keseluruhannya secara komprehensif, diakumulasikan. Apa yang dimaksud jami'an ini? Jami'al manafi', semua manfaat, faidah dari dibalik penciptaan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi secara singkatnya adalah semua penciptaan Allah itu nggak ada yang hampa, ada manfaatnya, ada faidahnya, bentuknya sempurna, fungsinya sempurna. Apa manfaatnya buat kehidupan manusia? Itu poinnya. Ya, jadi tariknya ke kita nih. Nah, ini ada jami'al manafi, jami'ah, semuanya ini jami'al manafi, ada manfaat untuk kita. Maka apapun interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan, ya jangan hanya memproyeksikan manfaatnya untuk kehidupan duniawi, tapi ingat juga kehidupan ukhrawi kita. Karena semua apa yang ada kita dapati di muka bumi ini pada hakikatnya adalah terkreasikan, mengakumulasi semua bentuk-bentuk potensi manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Ya. فَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَالْجِبَالِ وَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالضُّرُوبِ الْحَرْفِ وَالْأُمُورِ التي استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها. Sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayatnya kemudian diterangkan oleh para ulama, di antaranya kita teruskan فَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالْحَيَوَانِ. Apa yang bisa kita riset, kita manfaatkan, ada yang terkait dengan hewan, tadi sudah saya jelaskan. Wan nabat, dan tumbuhan, sudah saya sampaikan. Wal ma'adin, dan mineral, ya tadi sudah saya singgung juga. Ada kan pertambangan, kita menggali, melihat apa yang kita temukan. Ada batu bara kah, kemudian ada apa lagi, misalnya emas, nikelnya, tembaganya, macam-macamnya. Itu bukan hanya menemukan jadi bangga, mensupport dunia, tidak. Tapi ketika Anda meriset, kan ada ilmunya itu. Masya Allah, Anda mulai meriset batu, batunya ada kodenya, ada nomor-nomornya, macam-macam itu kan. Ya, lapisan-lapisannya. Siapa yang bisa memberikan kode-kode di balik batu itu supaya kita berpikir, belajar dan sebagainya. Setelah itu dapat sesuatu, diuji kan, mau taat nggak sama Allah, dapat emas, ada timbangan, mau zakat nggak dari situ, bisa buat maslahat nggak, kenal Allah nggak, jangan-jangan bikin rumah mewah-mewah besar tapi nggak ada ruangan untuk sujud, nah berarti fungsinya ya tidak maksimal tuh. Ya, silakan penuhi dunianya, tapi kan akan pulang ke akhirat dan ditinggal dunianya. Mana fungsi akhiratnya itu? Ya. Wal jibal, dan gunung-gunung, wa minha ma yattasilu bidurubil harfi wal umur allati istanbataha al-uqala. Ada juga yang Allah tetapkan itu bagi kalangan-kalangan intelektual untuk berpikir. Ya, jadi ada yang untuk pebisnis dimanfaatkan, ada yang untuk konsumtif ya, tapi sisi lain ada memang nanti hobinya riset kata Allah itu. Ya. Ya, diisyaratkan dalam Al-Qur'an, diterangkan oleh para ulama, ada yang hobinya riset antariksa, riset di lautan, riset di bumi, riset hewan-hewan, itu meriset aja, memang ada objeknya itu untuk objek pengetahuan. Nah, hasil risetnya itu harus mendekatkan diri kepada Allah, bukan cuma jadi jurnal. Ya, apalagi bagi yang beriman, fungsi imannya mana gitu? Ya, fungsi imannya mana? Ya, coba saya juga men-challenge nih para pakar ilmuwan kita. Coba hidupkan lagi si ICMI-nya tuh, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, yang di IMPAT tuh, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia tuh, yang muslim-muslimnya misalnya, ya silahkan dengan non-muslim sama meriset dan sebagainya. Tapi bagi yang beriman, yang orang Islam tuh, imannya mesti hidup. Ya, mesti nyala tuh. Mesti nyala tuh imannya itu. Temukan di situ risetnya untuk mendekat kepada Allah. Ya, kalau sudah ketemu tuh 3 perpaduan tuh dahsyat hasilnya. Dahsyat sekali teman-teman. Ya, nah itu kita mesti kembalikan ke ranah itu gitu ya. Bukan cuma jadi ya tingkat pencapaian pengajar tertinggi misalnya profesor di akademia ya, di akademi misalnya kan, bidang akademik, atau tingkat pembelajaran tertinggi doktor dan sebagainya. Kenal Allah enggak? Ya, kenal Allah enggak? Itu poinnya, dan apalagi kalau sudah beriman. Apalagi kalau sudah beriman. Itu yang barangkali penting kita di situ notice ya, untuk berikan apa namanya satu penanda kepada kita untuk mendekat kepada Allah.